Oke, baik saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai dengan live streaming pada pagi hari ini. Kalau saudara sudah bagikan link ini ke grup Anda atau di story Anda mungkin, terima kasih banyak saudara sudah mendukung. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelum itu saya ingatkan saudara, di akhir sesi dari renungan pada pagi hari ini akan ada doa di situ seperti biasa. Dan yang ingin didoakan, saudara bisa langsung komen di kolom chat atau saudara bisa langsung WhatsApp ke nomor saya untuk saya bisa mendoakan saudara ya. Anda punya beban apa? Ada yang berada ulang tahun, yang sakit ya, atau mungkin ada yang berada dalam satu pergumulan yang berat dan butuh didoakan mungkin. Silakan saudara, jangan malu-malu, kita saling mendukung satu sama lain ya. Saya mendoakan saudara, biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan yang tepat ya saudara ya. Oke, kita akan berdoa saudara, lalu kita masuk pada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu hati saudara dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kami merasakan dan mengalami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Dalam keadaan senangkah, susahkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Teman, sahabat boleh pergi tinggalkan kami, tapi kami lihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, yang benar-benar kami rasakan, kami alami bahwa Engkau tidak tinggalkan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Pada pagi hari ini, di hari Jumat ini Tuhan, kami rindu dengarkan firman Tuhan sebelum kami beraktivitas. Atau mungkin kami sudah beraktivitas tapi kami sedang dengarkan renungan pagi ini. Tuhan berkati, biarlah pelajaran yang bisa kami dapatkan pada pagi hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kami. Hamba yang bicara, Tuhan tolong hamba, kuduskan hamba, untuk hamba layak menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai saya mau tanya dulu, apa kabar saudara-saudara semua ya? Apakah saudara tetap dalam keadaan yang baik ya? Meskipun mungkin ada persoalan sana sini, karena pastinya dalam hidup ada tantangan kan. Pastinya dalam hidup ini adalah pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah tidak mungkin meninggalkan setiap kita saudara ya. Saya percaya bahwa Dia akan menolong kita, menguatkan kita saudara, untuk bisa bertahan, untuk kuat berdiri di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah mungkin yang kita hadapi dalam kehidupan kita ya saudara. Alkitab mencatat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan biasa dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ya. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi ya kekuatan kita ya. Tuhan pasti akan menolong kita, menguatkan kita saudara, karena Dia Allah yang setia ya. Sebab Dia Allah yang setia, Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Nah saudara yang diberkati, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini saudara, saya ingin kita bicara tentang satu hal. Kemarin waktu saya sedang kerja, setelah saya live, saya kerja, lalu kira-kira kurang lebih setengah dua saudara-saudara ya. Kurang lebih setengah dua itu saya melihat berita di internet, di YouTube ya, dan beberapa media tentang kecelakaan maut yang menimpa artis Vanessa Angel dan suaminya saudara ya. Artis Vanessa Angel dan suami mengalami kecelakaan dan langsung meninggal saudara. Itu berita kemarin tanggal 4, kurang lebih di sana setengah 1, di sini setengah 2 ya. Pemberitaan itu, dan itu kecelakaan yang saya lihat ya, mobil hancur ya di jalan tol itu saudara ya. Mereka dalam perjalanan mereka, dan kecelakaan itu terjadi di Jombang, Jawa Timur ya saudara, di tol Trans Jawa kilometer 672 arah dari barat ke timur saudara ya. Dan sebelum Vanessa Angel itu mengalami kecelakaan maut tersebut bersama dengan suami,
sebelum meninggal artis Vanessa Angel ini sedang buat satu story di situ atau mengunggah di Instagram story-nya, ya. Dia tulis bahwa ada yang bisa tebak tidak aku kemana, ya, itu kalimatnya di IG story. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa memang kehidupan kita ini, saudara, singkat loh, saudara, ya. Kehidupan manusia ini kehidupan yang singkat, saudara, dan memang hidup kita memang membutuhkan Tuhan, ya. Tanpa Tuhan, saudara, akan sulit bagi kita karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, kan, saudara, ya. Ada hal-hal yang bisa kita atur, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita atur, saudara, ya. Kita lahir dari keluarga mana, kita tidak bisa atur, Tuhan sudah tentukan, ya. Apalagi kematian, kita tidak bisa atur sama sekali kapan kita mau meninggal, ya. Kalau kita bisa atur, saudara, sesuka hati kita bisa memilih kapan kita meninggal. Tapi tahukah saudara bahwa kematian tidak bisa diatur? Itu mutlak ada dalam rencana Tuhan, itu mutlak ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah rancangkan segala sesuatu dengan luar biasa, saudara-saudara, ya. Dan itulah Tuhan, saudara. Waktu saya lihat kematian atau kecelakaan yang menimpa artis Vanessa Angel dan suami, saya langsung tersentak. Saya langsung berkata bahwa memang hidup ini singkat, saudara, ya. Hidup ini singkat dan memang kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kita bisa saja meninggal mungkin besok, mungkin lusa, ya. Kita tidak tahu, saudara, kapan kita meninggal. Ya, yang Tuhan mau bagaimana kita hidup mengandalkan Tuhan. Karena yang terpenting dalam hidup ini bukan tentang cara mati kita, tapi tentang cara hidup kita. Mati kita boleh mungkin, kematian kita mungkin kematian karena kecelakaan seperti yang menimpa artis Vanessa Angel bersama dengan suami, atau mungkin ada yang meninggal karena kematian karena COVID mungkin, ya. Ditabrak mobil, ditabrak ojek dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting di sini bukan tentang cara mati kita seperti apa, karena yang paling penting untuk kita perhatikan di sini adalah cara hidup kita, ya. Cara mati kita silakan mati karena COVID, mati karena ditabrak mobil, ditabrak motor dan lain sebagainya, tapi bagaimana dengan cara hidup kita? Kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan, ya. Mau ditabrak mobil sekalipun, saudara, tapi kalau kita takut akan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam pertobatan, percaya Yesus, sorga, ya, menjadi milik kita, ya. Itu yang paling penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Bahkan di hari yang sama, ya, saya lihat lagi unggahan di YouTube, ya. Terjadi kecelakaan di Nusa Tenggara Timur, ya. Terjadi kecelakaan di Nusa Tenggara Timur secara khusus di Kualin, saudara, di samping kantor camat Kualin itu ada beberapa orang yang sedang menuju ke tempat pesta di trek, saudara. Lalu trek itu mungkin terbalik sehingga ada yang luka parah, tapi ada juga yang meninggal, saudara, mati tempat, saudara, karena kejadian yang terjadi kemarin, saudara, ya. Jadi ada dua kejadian yang saya lihat kemarin. Vanessa Angel 1:30 siang, ya, saya lihat pemberitaan mengalami kecelakaan, padahal sebelumnya lagi unggah di IG story, di Instagram story, bahwa dia sedang tulis bahwa tahukah saya sedang kemana, begitu. Dan lewat beberapa jam saya melihat ada juga di Nusa Tenggara Timur, ya, secara khusus di kantor camat Kualin terjadi kecelakaan hebat di situ. Lalu seperti biasa, saudara, saya duduk merenung dan saya lihat bahwa memang, ya, saudara, hidup ini singkat, saudara, ya. Hidup ini singkat, kita tidak bisa mengatur, kita tidak bisa mengendalikan hidup kita. Benar, saudara, bahwa sungguh-sungguh bahwa dalam hidup ini kita harus bergantung kepada Tuhan, saudara, ya. Makanya Yeremia pasal yang ke-7 itu kan dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, kita tidak tahu kapan kita mati, saudara. Untuk itu mari kita jalani hidup ini dengan mengandalkan Tuhan, hidup dalam pertobatan, saudara, ya. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalaupun hari ini kita mati, besok atau kapanpun kita mati, saudara, kita tidak takut, saudara, karena kita bersama-sama dengan Yesus. Nah, saudara, diberkati oleh Tuhan, berkaitan dengan dua kejadian tersebut, salah satunya kecelakaan yang mengakibatkan kematian dari artis Vanessa Angel dan suami. Apa sih pelajaran menarik yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, saudara, ya, berkaitan dengan hal-hal
yang demikian. Yang pertama, saudara, yang perlu kita pelajari di sini seperti yang biasa saya katakan bahwa kita ini manusia rapuh, saudara. Saya sudah sering kali omong ini, saudara. Sudah ulang-ulang saya bicarakan ini. Kita ini manusia rapuh, saudara. Kita ini manusia lemah yang memang sudah seharusnya kita bergantung kepada Tuhan, saudara. Kita tidak bisa mengatur segala sesuatu, apalagi dalam hidup ini, saudara. Kita tidak bisa mengatur kehidupan kita sesuka hati kita, saudara. Ya, tidak bisa, saudara. Kita semua ini pasti meninggal, saudara. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, ya. Kita tidak tahu nomor antrian kita kapan, saudara. Tetapi yang pasti kita akan meninggal, saudara. Tapi pastinya, harusnya, saudara, kita meninggal dalam keadaan benar-benar meninggal sebagai orang yang menerima Tuhan, ya, sebagai orang yang sudah hidup dalam pertobatan, sebagai orang yang hidup dengan mengenal Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara, ya. Saya percaya bahwa Dia Tuhan yang akan menyiapkan tempat bagi kita yang terbaik, surga menjadi milik kita. Pelajaran berharga yang perlu kita ambil di sini yang pertama adalah kita ini manusia rapuh, dan Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14 dikatakan bahwa sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, ya. Alkitab mengatakan hidup kita sama seperti uap, saudara. Saya sudah katakan bahwa kalau saudara masak nasi atau saudara masak air panas, kalau air itu sudah mendidih, kalau nasi itu sudah matang, lalu saudara buka magic comb mungkin karena saudara masak di situ, saudara akan melihat uap, saudara. Tapi saudara lihat uap itu bukan 1 jam, saudara akan lihat sebentar saja lalu pergi. Itu menggambarkan kehidupan kita yang rapuh, saudara, ya. Untuk itu memang kita harus mengandalkan Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, manusia hidupnya singkat seperti rumput, ia berkembang seperti bunga di ladang, bila ditiup angin lenyaplah ia, malah tempatnya tidak diketahui lagi. Manusia hidupnya singkat seperti rumput, ia berkembang seperti bunga di ladang, bila angin datang, bila ditiup angin lenyaplah ia. Bukankah sekali lagi ini bicara tentang kerapuhan kita. Ini bicara tentang kita ini manusia lemah yang sudah seharusnya kita bergantung kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, saudara, tapi nomor antrian pasti kita terima. Kita pasti meninggal, saudara, ya. Tapi pastikan kita meninggal sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Pastikan kita meninggal sebagai orang-orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Pastikan kita meninggal sebagai orang-orang yang hidup dalam pertobatan yang sejati, saudara. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Bahkan dalam Ayub 14 ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan bahwa manusia yang lahir dari perempuan, Alkitab mencatat singkat umurnya dan penuh kegelisahan, saudara, ya. Singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Kita memang manusia yang penuh dengan kegelisahan, kita penuh dengan kekhawatiran, kita penuh dengan ketakutan, saudara. Nah, kalau kita tahu bahwa kita ini lemah, kalau kita tahu bahwa kita ini penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, karena memang kita manusia rapuh, manusia kita ini manusia lemah, maka sudah seharusnya, saudara, kita bergantung penuh kepada Tuhan, karena kita tidak bisa berjalan sendiri, saudara, ya. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ayat 2, seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak andalkan Tuhan dalam hidup ini. Tidak ada alasan bagi kita, saudara, untuk tidak bergantung kepada Tuhan. Sekali lagi, hidup ini singkat. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Tapi pastikan, saudara diberkati, kita meninggal dalam keadaan kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, saudara, dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab mengatakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 yang tadi saya katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan seperti ayat 5 dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mari belajar mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena manusia ini lemah, manusia ini rapuh. Bagaimana mungkin manusia yang rapuh mengandalkan manusia yang rapuh? Saudara, tidak bisa. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Pastikan hati kita melekat pada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Kita semakin menjauh dari Tuhan, semakin kita tidak diberkati, semakin kita menerima
dikutukan, saudara-saudara, ya. Hidup kita tidak diberkati, hidup kita tidak menjadi berkat, saudara-saudara, kalau kita jauh dari Tuhan. Anda mau hidup Anda berdampak, Anda mau hidup Anda menjadi hidup yang diberkati, saudara, dekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Meskipun mungkin saudara lihat, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang tidak hidup dalam takut akan Tuhan justru semakin diberkati, semakin kaya, bisnis semakin maju dan lain sebagainya, saudara. Tapi itu menurut penglihatan atau cara pandang manusia seperti itu. Yang berhasil itu seperti itu. Tapi menurut Tuhan, yang berhasil itu bukan dilihat dari seberapa banyak materi yang dia punya, tapi dia hidup mengandalkan Tuhan. Di ayat yang ke-7, Yeremia 17 ayat yang ke-7, dia lakukan atau tidak. Karena sukses menurut Tuhan itu yang di Yeremia 17 ayat 7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Sukses manusia punya uang banyak dulu, itu baru dikatakan sukses. Kalau Tuhan tidak, lu andalkan Tuhan atau tidak, kamu andalkan Tuhan atau tidak. Kalau kamu andalkan Tuhan, itu sukses yang sesungguhnya, ya. Yang pertama, saudara, pelajaran berharga yang bisa kita pelajari di sini adalah kita manusia rapuh. Yang kedua, saudara, pelajaran berharga, saudara, dari kematian artis Vanessa Angel bersama dengan suami. Lalu ada beberapa kasus-kasus atau kisah-kisah kecelakaan maut yang mungkin kita lihat. Pelajaran yang perlu kita pelajari di sini yang kedua adalah kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, saudara-saudara. Atau ada yang tahu kapan dia meninggal? Tidak ada yang tahu, saudara-saudara. Ya, ada hal-hal yang memang bukan kita yang atur, saudara, ya. Semua diatur sama Tuhan, saudara, ya. Semua diatur sama Tuhan, ya. Kita tidak tahu, saudara, kapan kita meninggal. Kita juga tidak tahu kita dilahirkan, ya. Kita tidak tahu kita dilahirkan dari keluarga mana, kita tidak bisa tentukan, saudara, ya. Kita tidak bisa tentukan itu karena semua ada dalam tangan Tuhan. Jadi jangan ada satu orang pun yang stres lalu berkata bahwa aduh, kenapa saya lahir dari keluarga ini. Tuhan sudah atur semua, ya. Jangan kamu sesali, hiduplah bersama dengan keluarga Anda dalam takut akan Tuhan, ya. Itu yang Tuhan inginkan. Karena kita tidak bisa atur kita lahir atau berada di keluarga mana, kita tidak bisa atur, saudara. Itu semua dalam kendali Tuhan. Yang kedua, kematian juga demikian. Sudah, kita tidak bisa atur kapan kita mati. Tidak bisa, saudara. Tuhan sudah atur semua, saudara. Kita nih lagi tunggu nomor antrian. Saya pun lagi tunggu nomor antrian kapan saya meninggal. Tapi pastikan, saudara, saya meninggal. Pastikan saudara meninggal dalam keadaan benar-benar hidup saudara mengandalkan Tuhan. Hidup saudara mengenal Tuhan secara baik. Menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupmu, saudara. Saya percaya, saudara-saudara pun kekasih, bahwa sorga Tuhan siapkan yang terbaik bagi kita, saudara, ya. Karena Yohanes 3 ayat yang ke-16 kan sudah dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya, saudara, ya, kehidupan kekal akan kita alami kalau kita hidup takut akan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, karena yang tahu kapan kita meninggal, yang mengatur hidup kita, saudara, batas hidup kita sampai di mana, itu Tuhan, ya. Saya tunjukkan, ya, pemazmur berkata, Mazmur 39 ayat yang kelima, yang tahu itu cuma Tuhan, saudara. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Tuhan yang tahu, Tuhan yang atur semua yang ada dalam rencana Tuhan. Semua ada dalam rencana Tuhan, saudara, ya. Mazmur 39 ayat 5, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, pemazmur bilang, dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku. Artinya, saudara, kita bisa memahami di sini bahwa yang tahu batas umur kita, yang tahu kapan ajal kita, kapan kita meninggal, itu Tuhan, saudara-saudara, bukan kita. Kita tidak bisa mengatur segala sesuatu dalam hidup ini, termasuk kematian, saudara. Kita hanya bisa menjalani hidup ini dalam takut akan Tuhan, saudara. Tapi soal kematian kita tidak tahu kapan kita meninggal, ya. Kita tidak tahu. Lalu cara mati kita juga seperti apa? Ditabrak mobil kah, ditabrak ojek kah, kecelakaan kah, ya, atau sakit kah? Kita tidak tahu, saudara. Kita tidak tahu, saudara. Kita meninggal dengan cara apa? Tapi yang harus kita perhatikan adalah cara hidup kita. Kita harus hidup mengandalkan Tuhan, hidup berserah pada Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan mau. Bahkan di dalam
Di ayat yang ke-6 dalam Mazmur 39 ayat yang ke-6 dikatakan, sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ayat yang ke-6 sekali lagi saya baca, sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Ya, di sini saudara bisa tahu bahwa yang tahu batas umur kita, yang tentukan umur kita, ya, itu Tuhan, saudara. Kapan kita meninggal itu Tuhan yang tahu, ya. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang tahu kapan kita meninggal itu Tuhan, saudara. Tuhan yang tahu kapan kita meninggal, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita belajar untuk hidup dalam Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sudah lihat kan kematian artis Vanessa Angel dan suami, ya, lagi senang-senangnya, lagi pasang Instagram story, ya. Tapi sudah lihat, Tuhan berkehendak lain, terjadi kecelakaan. Saudara, kita pun bisa mengalami, saudara. Kita bisa mengalami hal-hal yang demikian dalam hidup kita, saudara. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, ya. Tapi saya percaya, saudara, bahwa kalau kita mau andalkan Tuhan dalam hidup ini, saudara, saya percaya, saudara, bahwa cara mati kita mau seperti apapun, Tuhan siapkan tempat yang terbaik buat kita. Ya, memang, saudara, ada orang-orang yang sering bilang begini, saudara, orang baik itu pasti meninggal dengan cara yang baik. Saya mau katakan di sini, siapa bilang, saudara? Meskipun kamu orang baik, kamu orang takut akan Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan kamu meninggal dengan cara yang kurang bagus. Mungkin kamu ditabrak mobil, kamu mengalami kecelakaan dan lain sebagainya, saudara. Tapi kan saya sudah bilang bahwa yang terpenting di sini bukan tentang cara mati, tapi tentang cara hidup. Kalau Anda bilang orang baik, orang takut Tuhan, harus mati dengan cara yang baik pula, tidak semua. Lalu bagaimana dengan Stefanus? Saudara tahu kan cerita Stefanus? Dia seorang yang takut Tuhan, penuh Roh Kudus, ya. Saya baca kepada saudara dalam Kisah 6 ayat yang ke-5 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan semua orang itu setuju dengan saran dari rasul-rasul itu, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang percaya sekali kepada Yesus dan dikuasai oleh Roh Allah. Stefanus bukan orang sembarangan, orang cinta Tuhan, orang penuh dengan Roh Allah, ya, percaya kepada Yesus, ya, percaya kepada Tuhan, saudara, ya, dia orang yang luar biasa. Tetapi cara matinya apa, saudara? Orang tidak terima dengan pemberitaannya. Orang tidak terima dengan Injil yang dia sampaikan, saudara, sehingga dia dilempari atau dirajam dengan batu sampai mati. Dengan ini mematahkan pemahaman orang bahwa orang yang hidup baik, orang yang hidup benar, orang yang takut akan Tuhan harus mati juga dengan cara yang baik. Tidak semua. Buktinya Stefanus takut akan Tuhan, penuh dengan Roh Allah, tapi cara matinya dilempari dengan batu. Cara matinya tuh kayak tidak cocok dengan apa ya, saudara, nilai hidup dari seorang Stefanus. Tapi itulah, saudara, kita tidak bisa atur bagaimana cara mati kita, kan, saudara? Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menjalani hidup ini. Yang terpenting di sini bukan cara mati, tapi tentang cara hidup. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam pengenalan akan Tuhan, hidup dalam pertobatan yang sejati, hidup yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Kalau kita melakukan ini, saudara, percayalah, saudara, cara mati kita mau seperti apapun, Tuhan sambut kita, saudara, ya, karena kita mati dalam keadaan yang benar, ya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan, saudara, ya? Solusinya apa, saudara, ya, dalam hidup ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah hiduplah bijaksana, saudara. Orang yang bijaksana adalah orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah dan kemudian mengetahui tindakan terbaik yang dilakukan. Ya, solusinya adalah menjalani hidup ini dengan bijaksana, saudara. Orang yang bijaksana, orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah dan kemudian mengetahui tindakan terbaik yang dilakukan. Jangan lihat dari sudut pandang kita, saudara. Itu bukan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana selalu melakukan apa-apa, menjalani hidup ini dengan melihat dari sudut pandang Allah. Nah, oleh karena itu, bagaimana Anda bisa melihat dari sudut pandang Allah kalau Anda tidak kenal Tuhan? Bagaimana Anda bisa menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Allah mau kalau Anda sendiri tidak punya hubungan dengan Sang Penguasa kehidupan, dengan Allah? Kalau saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan, bagaimana saudara bisa tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Alkitab bilang begini, saudara, berkaitan dengan kehidupan bijaksana.
Mazmur 90 ayat 10 dan ayat yang ke-12 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, pemazmur bilang begini, masa hidup kami hanya 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Tetapi hanya kesukaran dan penderitaan yang kami dapat sesudah hidup yang singkat kami pun lenyap. Pemazmur bilang, hidup kami ini 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Ya, itu pun saudara kita tidak tahu kita mencapai 70 tahun atau tidak, saudara. Kita sampai 80 tahun atau tidak, ya. Hidup kita hanya 70 tahun. Saudara lihat orang meninggal 40 tahun saja orang sudah meninggal, saudara. Entah karena penyakit apalah, ya karena kecelakaan. Ya seperti itu, saudara. Semua Tuhan sudah atur, benar. Tuhan bilang bahwa pemazmur berkata bahwa hidup kita 70 tahun atau mungkin 80 tahun. Tapi kan saudara tahu kita tidak, semua ini ada dalam kendali Tuhan, Tuhan yang atur. Kita tidak tahu kita mencapai 70 tahun atau tidak. Kita mencapai 80 tahun atau tidak. Yang paling penting di sini yang Tuhan inginkan adalah hidup kita benar, hidup kita takut akan Tuhan, menjalani hidup ini dengan bijaksana, saudara. Ya, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bahkan di ayat yang ke-12 dikatakan dari Mazmur 90 tadi, ajarlah kami. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dia bilang, sadarkanlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur bilang, hidup ini hanya 70, kalau kuat 80 tahun. 80 tahun itu hanya ada kesukaran. Lalu ayat yang ke-12 bilang, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang bijaksana, saudara, dia menjalani hidup ini sebaik mungkin, saudara. Dia menjalani hidup ini, saudara. Dia menjalani hari ini seolah-olah besok dia tidak ada lagi, saudara. Lalu dia menjalani dengan sungguh-sungguh karena dia tahu bahwa seolah-olah besok dia tidak ada lagi. Sungguh-sungguh dia menjalani hidup ini, saudara. Itu orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana menjalani hidup ini dengan mengandalkan Tuhan, saudara. Orang yang bijaksana menjalani hidup ini dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu orang bijaksana. Kalau orang bodoh, orang bebal menjalani hidup ini dengan kekuatannya sendiri, dan Alkitab bilang terkutuk. Menjalani kehidupan ini seolah-olah dia terlalu percaya diri. Dia yakin bahwa besok dia masih ada lagi. Padahal dia tidak tahu besok dia masih ada lagi atau tidak. Kita tidak tahu. Itu orang bebal, orang bodoh. Orang bijak, saudara, dia tahu bahwa hidup ini Tuhan yang atur. Kapanpun dia bisa meninggal. Oleh karena itu, kalau dia diizinkan hidup hari ini, dia hidup sebaik mungkin, hidup dalam takut akan Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan, seolah-olah besok dia tidak ada lagi. Itu baru orang yang bijaksana. Mari jalani hidup ini, saudara, dengan mengandalkan Tuhan, saudara, ya. Pada saat kita ulang tahun, saudara, kita bertemu dengan hari ulang tahun kita, saudara, ya. Mungkin ada yang sedang berulang tahun sekarang. Ada dua hal yang harus kita perhatikan, saudara, setiap kali kita bertemu dengan hari ulang tahun kita. Yang pertama, dari sudut pandang manusia, benar, umur kita bertambah. Dari sudut pandang manusia, umur kita bertambah. Tapi yang kedua, dari sudut pandang Allah, saudara-saudara, dari sudut pandang Tuhan, saudara-saudara, umur kita berkurang. Karena tadi kan Mazmur 90 ayat 10 bilang, umur kita nih atau masa hidup nih hanya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Semakin kita bertemu dengan hari ulang tahun kita, dari sudut pandang manusia umur kita bertambah. Tapi dari sudut pandang Tuhan, kalau kita lihat dari firman Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan, justru umur kita makin berkurang. Nah, untuk itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk itu kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Hidup kita makin berkurang kalau kita lihat batasan umur yang ditentukan oleh Alkitab. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau jalani hidup ini dengan bijaksana, ataukah kita akan membuang waktu kita dengan kehidupan yang tidak jelas, tidak bertobat, menyakiti istri, menyakiti sesama, ya, hidup dalam dosa dan lain sebagainya? Berhenti, saudara. Datang ke Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa ubahkan saudara. Mari jalani hidup ini dengan bijak, saudara, ya. Jalani hidup ini dengan bijak, dengan andalkan Tuhan, saudara. Makanya Efesus pasal yang kelima itu berkata, Efesus pasal yang kelima sampai ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Orang bijak itu begitu, saudara. Dia memperhatikan hidup kita dengan baik, saudara. Dia memperhatikan hidupnya dengan baik, memperhatikan hidupnya itu dengan cara pandang Tuhan. Kira-kira hidup saya ini sudah benar atau tidak? Ataukah hidup saya tidak memuliakan Tuhan? Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu orang bijak, saudara. Perhatikan hidup kita. Ya, perhatikan hidup kita. Keputusan yang kita ambil benar atau tidak. Ya, perlakuan kita, tindakan kita terhadap istri, terhadap anak-anak,
terhadap teman kantor, ya, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak? Ataukah yang kita lakukan itu tidak memuliakan Tuhan? Perhatikan dengan seksama. Banyak orang, saudara, hidupnya tidak berubah karena yang dia perhatikan itu bukan dirinya, tapi orang lain. Alkitab bilang, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, bukan perhatikan dengan seksama bagaimana orang lain hidup. Kalau engkau menghabiskan waktu Anda untuk memperhatikan orang lain, engkau akan kehabisan waktu untuk melihat dirimu sendiri. So, banyak waktu untuk dirimu. Perhatikan dirimu, saudara. Itu penting. Jangan perhatikan orang lain. Saudara terlalu banyak perhatikan orang lain, saudara tidak perhatikan diri Anda. Diri Anda sudah hidup tidak benar, tidak andalkan Tuhan. Mari, saudara, perhatikan diri Anda. Kalau tidak hidup benar, mari, saudara, hidup benar. Ayat 16 bilang, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Siapa yang mau dikatakan bodoh? Kalau saudara tidak mau dikatakan bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kamu tidak mau dikatakan bodoh, saudara, lakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kamu tidak mau dikatakan bodoh, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu bukan orang bodoh, itu orang bijak. Orang bodoh itu jalani hidup ini tanpa andalkan Tuhan, tidak pusing dengan Tuhan, tidak pusing dengan ibadah, saudara. Tidak pusing, saudara. Dia jalani hidup ini dengan sesuka hatinya. Ya. Dan penyesalan akan datang, saudara. Biasakan penyesalan itu datang terlambat, ya. Baru dia menyesal. Dia meninggal dalam keadaan tidak takut akan Tuhan. Pastikan saudara dan saya, ya, kita meninggal, kita pulang kembali dalam keadaan kita takut akan Tuhan. Percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya sumber keselamatan kita. Saudara, kita tidak bisa selamat tanpa Yesus. Tidak bisa. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan. Tidak ada. Makanya dalam Kisah 4 ayat yang ke-12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di situ D-nya D besar, menjurus kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya. Roma 3 ayat yang ke-25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Artinya bahwa tanpa Yesus tidak bisa. Kita butuh Yesus, saudara. Percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau saudara sudah dengar apa yang saya sampaikan kepada saudara, apa yang membuat kita takut dalam hidup ini? Kematian bisa datang dengan tiba-tiba karena kita tidak bisa atur kapan kita meninggal, kan? Kita bisa mati kapanpun, bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa kapanpun, saudara. Tuhan atur kita meninggal. Tetapi dengan bagian firman Tuhan ini, saudara, kita tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Untuk itu tidak perlu takut, saudara. Hidup benar di hadapan Tuhan, hidup dalam pertobatan, ya, hidup di dalam kehidupan pengenalan takut akan Tuhan. Saya percaya, saudara-saudara, kita mau mati hari ini kah, mau mati besok kah, atau mau mati kapanpun, saya percaya Tuhan siapkan tempat yang terbaik. Sorga menjadi tempat kita, menjadi tempat orang-orang yang percaya, menjadi tempat orang-orang yang mengandalkan Tuhan, tempat orang-orang yang bilang Yesus Kristus, percaya dengan imannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saudara, hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Saya percaya bahwa kisah kematian dari artis Vanessa Angel dan suami bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa dalam hidup ini kita harus belajar mengandalkan Tuhan, percaya Dia, percaya Yesus Kristus dengan iman kita bahwa Dia sumber keselamatan, Dia sumber segala-galanya. Saya percaya, saudara, kita akan menjalani hidup ini dengan keberanian, dengan keyakinan yang sungguh, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kegelisahan, bukan dengan kekhawatiran, tapi dengan kesungguhan hati kita. Karena kita tahu setelah kita mati kita kemana. Bagi orang-orang yang percaya, dia tahu setelah dia meninggal dia akan bersama-sama dengan Yesus. Ya, dia ada bersama-sama dengan Tuhannya, ya, yang menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya.